Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali saudaraku semuanya dimanapun berada. Semoga sehat selalu dan semoga selalu dalam hidayah dan rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, pada kesempatan ini kita akan melanjutkan lagi tasin bersanad sebagaimana yang terdapat dalam Aisyah Sigor, yaitu belajar membaca Al-Quran dari nol sampai dengan mahir untuk anak-anak pemula sampai dengan lansia. Baik, sebelum kita masuk pada latihan, maka sebaiknya kita akan memahami dulu huruf hijaiyah dal. Ya, karena kita sudah sampai pada sifat-sifat huruf hijaiyah dan mahrojil huruf atau tempat keluarnya huruf dal kita sudah bahas di video-video sebelumnya, dan sekarang kita sudah sampai pada sifat-sifat huruf hijaiyah dal. Dan kemarin kita sudah membahas sifat huruf hijaiyah ho, dan pada kesempatan ini kita akan membahas sifat huruf hijaiyah dal. Ya, sebelum kita sampai atau tiba pada sifat-sifat huruf, maka alangkah baiknya kita mengingat kembali bahwa tempat keluarnya huruf hijaiyah dal, tempat keluarnya huruf hijaiyah dal, mari kita lihat sebagaimana terlihat pada gambar ini, bahwa huruf hijaiyah dal keluar dari ujung lidah. Ujung lidah ditempelkan di bagian gigi seperti yang terlihat pada gambar ini, di bagian gigi atau dua gigi seri atas ya. Jadi di bagian gigi seri atas atau dua gigi seri atas ya. Ya, seperti yang terlihat pada gambar ini. Ini tempat keluarnya huruf hijaiyah dal ya. Dal. Dal itu ketika kita ucapkan tidak ada udaranya ya, karena huruf hijaiyah dal ini hurufnya tempat keluarnya itu sama ya, sama dengan ya, ini sama dengan ta pula seperti ini. Jadi untuk ta sama tempat keluarnya, to juga sama tempat keluarnya, dal juga sama, yang sama itu adalah ta, to, dan dal. Tempat keluarnya sama, artinya mahrojil hurufnya atau tempat keluarnya huruf dal, ta, to sama tempat keluarnya, berada di ujung lidah, ditempelkan di dua gigi seri atas seperti ini. Ini tempat keluarnya. Kemudian mari kita masuk pada sifat-sifat huruf hijaiyah dal. Sifat huruf hijaiyah dal ini mempunyai 5 sifat. Yang pertama sifat jahar, yang kedua mempunyai sifat syiddah, dan yang ketiga mempunyai sifat istifal, infitah, dan yang kelima atau yang terakhir adalah mempunyai sifat qalqalah. Ya, sifat qalqalah juga sudah kita bahas ya. Sudah ini merupakan huruf yang kedua, karena qalqalah itu kita sudah pernah bahas di sifat huruf hijaiyah jaya. Baik, mari kita masuk pada sifat-sifat huruf hijaiyah dal. Yang pertama yaitu jahar. Ya, ketika kita teringat akan sifat huruf jahar, sifat ini mempunyai lawan ya. Lawannya adalah hamas. Dan ketika kita berbicara antara hamas dan jahar, ini selalu berkaitan dengan nafas, udara, atau angin yang keluar. Itu selalu seperti itu. Kalau jahar karena lawannya hamas, hamas itu adalah udaranya harus mengalir atau napasnya harus mengalir, sedangkan jahar udaranya harus tertahan. Ini berkaitan dengan udara. Ya, ini yang pertama yang kita harus ingat, bahwa jahar itu udaranya harus tertahan, sedangkan hamas udaranya mengalir. Kalau di ta itu memang sama ya, sama tempatnya, tapi ta itu sifatnya dia hamas, jadi udaranya harus mengalir. Makanya ketika kita letakkan tangan kita di depan seperti ini, di depan seperti di mulut kita seperti ini, maka ketika kita menyebut ta itu ada udara yang keluar. Tapi ketika kita menyebut dal, kita bisa ngetes dengan seperti ini, dal atau da itu tidak keluar suaranya, da, di, du. Ya, tidak keluar nafasnya ya, nafasnya. Jadi ini jahar berkaitan dengan nafasnya tertahan. Ya, nafasnya tertahan. Kemudian ketika kita berbicara sifat hijaiyah
atau sifat hijaiyah dal yang mempunyai sifat jahar itu napasnya tertahan ya. Napasnya harus tertahan karena kalau napasnya kita alirkan nanti masuk ke ta ya, masuk ke ta. Jadi memang pertama harus betul-betul kita tidak mengalir napasnya. Da. Jadi kalau kita beri harokat fathah menjadi da. Jadi jangan sampai napasnya mengalir. Jadi napasnya harus kita tahan ya. Jadi tertahan napasnya. Kemudian kesalahan-kesalahan jika mengucapkan mahrojil huruf atau huruf hijaiyah dari da atau dal ini biasanya ditambah dengan hamas sehingga menjadi da, di, du. Ketika kita letakkan tangan kita begini ada udaranya. Da, di, du. Nah, ini yang tidak bisa ya, karena itu fatal ya. Nanti akan lari ke ta ya. Kemudian juga misalnya kita akan menyebut membaca surat Al-Fatihah yang berbunyi iyyaka na'budu budu budu du, bukan budu tapi budu wa iyyaka nasta'in. Ya, seperti itu. Jadi bukan budu tapi budu ya. Ya, sambil kita letakkan seperti ini cara menyebutnya ya. Jadi ini yang kesalahan-kesalahan biasanya mereka budu tapi mereka budu tu. Ya, itu kita hindari seperti itu. Wa iyyaka nasta'in. Ya, jadi da di du bukan da di du. Ya, tidak seperti itu. Jadi dan pembeda antara kedua huruf hijaiyah ta dan dal itu memang di situ bedanya. Kalau ini mempunyai sifat jahar, udaranya tertahan, sedangkan ta itu mempunyai sifat mengalir udaranya ya, hamas. Jadi kalau ini harus kita tahan udaranya, da, di, du. Ini sifat yang pertama, tertahan udaranya. Kemudian kita masuk ke sifat yang kedua yaitu siddah. Ya, siddah ini berkaitan dengan yang kita ingat pertama, berkaitan dengan suaranya tertahan. Ya, suaranya tertahan. Jadi siddah itu adalah suaranya yang tertahan ya. Atau beda ya, suara tertahan itu memang ada dua ya. Suara tertahan mengunci dan suara tertahan tapi tidak mengunci. Ya, ini suara tertahan ya. Contohnya misalnya pada dal ya. Kalau kita kunci kan misalnya iyyaka na'budu wa budu seperti ya. Atau misalnya maliki yaumiddin. Nah, ini salah. Bukan maliki yaumiddin. Kalau ini tertahan dan terputus. Yang benar dia tertahan aja tapi tidak terputus. Maliki yaumiddin, maliki yaumiddin, bukan middin. Kalau middin itu terputus. Jadi ini tertahan tetapi tidak terputus. Ya, contohnya seperti itu. Maliki yaumiddin, cuma tertahan saja ya, karena dia tasdid ya, tertahan tapi tidak terputus. Kalau tadi kalau contoh terputus, tertahan tapi terputus, maliki yaumiddin. Nah, larinya ke ta ya kalau kita seperti itu. Ini adalah sifat dari siddah ya. Sifat dari siddah kalau diberi sukun dal itu dia akan ada, ide, ude ya. Kalau diberi tasdid ad, id, ud ya, seperti itu ya. Diberi tasdid tapi bukan ad, id jangan, tapi ad, id, ud. Cuma tertahan tapi tidak terputus. Itu sifat siddah. Dan yang ketiga adalah sifat istifal. Sifat istifal ini sudah sering kita bahas ya. Sifat istifal pada huruf hijaiyah dal. Jadi suara harus diarahkan ke depan.
Ya, tidak boleh diangkat-angkat atau diangkat ke atas. Jadi suara harus dihadapkan ke depan. Kenapa? Karena huruf hijaiyah dal dia huruf tipis. Jadi suara harus ditipiskan. Bagaimana caranya? Tidak diangkat-angkat lisannya, biasa aja lisannya. Kemudian suara diarahkan ke depan. Bagaimana caranya? Jangan diangkat lisannya. Jangan suara berada di dalam. Jadi ini harus los ya. Bukan do, do, di, du, itu suara di dalam. Tapi yang benar da, di, du, da, di, du, da, di, du, suara di luar ya. Jadi suara diarahkan keluar. Ini sifat yang ketiga. Ya, jadi suara itu selalu diarahkan keluar. Jangan diangkat-angkat lisannya. Dan cara mentipiskan, karena ini huruf tipis, maka cara mentipiskan seperti itu. Kemudian yang keempat adalah mempunyai sifat infitah. Setiap infitah pasti istifal ya. Jadi karena dia mempunyai sifat infitah yang keempat, berarti suara tidak terkumpul di dalamnya. Kalau tadi tidak boleh diangkat-angkat berada di sini, tapi suara tidak boleh terkumpul di dalamnya atau tidak boleh menyempit di dalam ya. Jadi kenapa? Karena ini sangat jauh ya jaraknya ini. Jadi memang harus dia dialihkan setelah menyebut da. Ini menjadi lebar ya. Da seperti itu ya. Jadi tidak boleh suara diarahkan ke langit-langit sehingga memenuhi rongga mulut. Jadi da, di, du ya. Makanya karena jaraknya juga jadi tidak boleh terhempit suaranya. Ini adalah sifat infitah. Tidak bisa suara berada di dalam da, di, du seperti itu ya. Da, di, du. Jadi suara diarahkan ke depan atau suara harus menuju ke depan, tidak berada di dalam. Kemudian yang kelima atau yang terakhir mempunyai sifat qalqalah. Nah, sifat qalqalah ya, para ulama itu mengatakan bahwa sifat qalqalah ini adalah sifat lazimah, permanen dia ya. Jadi harus selalu ada. Jadi sifat qalqalah yang ada pada dal ini harus selalu ada. Ya, tidak boleh tidak ya, karena dia lazim. Lazimah itu harus selalu ada. Tidak boleh tidak ada apapun kondisinya. Baik dal itu berharokat maupun bertasdid maupun dia berharokat, bertasdid atau dia bersukun ya. Dia tetap harus ada ya. Tidak boleh tidak ya. Tetapi kalau dia berharokat itu memang tidak begitu nampak ya. Dal jika berharokat tidak begitu nampak ya. Tidak begitu. Maliki yaumiddin. Kalau kita tahan, kita tidak alirkan. Middin itu kan tasdid. Mid. Nah, itu qalqalahnya. Mid. Nah, tapi karena itu berharokat, middin. Nah, seperti itu. Tetap ada qalqalahnya ya. Jadi memang ya memang tidak begitu nampak ya ketika dia diberi qalqalah. Karena memang ada proses ya, namanya itu ada proses tabaut ya. Tabaut itu artinya menjauh antara satu dengan yang lain. Ini kan jauh ini ya, menjauh antara satu yang lain. Seperti itu. Jadi ujung lidah ketika bersukun itu pasti melekat pada dua gigi seri bagian atas, itu sudah jelas ya. Tapi kalau berharokat dia menjauh, dan qalqalah ini masuk kepada sifat lazimah seperti yang telah saya sampaikan tadi. Wajib ada, yang selalu ada. Ya, dan ada juga di saat bertasdid seperti yang telah kita contohkan tadi, qalqalah harus ada ya. Memang qalqalah ini adalah perpaduan antara sidah dan qalqalah ya, seperti yang telah saya contohkan tadi ya. Jadi semua huruf ada dan qalqalah mempunyai sifat wajib yang berada di huruf dal. Ini adalah sifat yang harus dipadukan. Tidak boleh ada yang kurang dari sifat-sifat ketika kita membaca dal ini, semua harus dipadukan. Ada jaharnya, ada sidahnya, ada istifal, ada infitah, dan ada qalqalahnya. Baik, itulah penjelasan tentang sifat-sifat huruf dal, dan mari kita masuk kepada latihan ya. Latihan huruf hijaiyah dal. Mari kita latihan. Ujung lidah kita tempatkan di dua gigi seri bagian atas. Baik. Da,
Ini sudah diberi harokat fathah ya. A, da, da. Jadi kita tahan napasnya ya, tidak dialirkan. Ho, da, da. Ja, da, da. Ba, da, da. Ho, ba, ja. Da, ba, ba. Da, sa, sa. Ho, ta, ta. Da, ha, ha. Ha, da, ba. A, da, ba. Ha, da, sa. Ja, ha, da. Da, ha, ba. Ba, da, a. Ho, ta, a. Ja, da, ha. Da, ba, ja. Ja, da, sa. Da, ja, ba. Da, a, sa. Jadi ketika kita membaca huruf hijaiyah dal itu jangan sampai ada udara. Demikian yang dapat disampaikan, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.